Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue, Ferry di Narasi Cerita. Tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan penuh misteri yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Kali ini kita bakal ngebahas film yang bernama The Bricklayer 2023. Sebuah film action thriller yang angkat kisah seorang mantan agen CIA legendaris yang sudah meninggalkan dunia spionase. Hidupnya yang tenang mendadak berubah saat muncul serangkaian pembunuhan misterius yang menjebak Amerika Serikat dalam konflik berbahaya. Dengan alur cerita yang cepat, penuh teka-teki, serta adegan brutal dan cerdas, film ini menyajikan ketegangan non-stop dari awal hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang kritikus pemerintah Amerika, khususnya di bidang intelijen, yang bernama Greta, siang itu menemui seorang pria misterius yang mengaku memiliki beberapa bukti bobroknya agen CIA. Greta terlihat sangat senang akan foto-foto maupun berkas yang ditunjukkan, sampai ia menyadari kalau pria ini memiliki niat lain di balik pertemuannya. Berita mengenai kematian Greta memiliki gelombang protes di Yunani. Sudah ada 3 kritikus bidang intelijen Amerika yang diduga dibunuh oleh CIA di negaranya. Menteri Luar Negeri Yunani yang bernama Kostas bahkan membuat pernyataan bahwa Amerika telah membunuh warganya. Maka dari itu, seorang agen CIA yang bernama Kate ditugaskan untuk mencari dalang di balik pembunuhan Greta. Setelah seharian menyusuri rekaman CCTV, ia berhasil menemukan pelaku dan dengan begitu, ia sadar siapa pelakunya. Kate sangat panik dan segera menghadap ke atasannya. Pria itu bernama Victor Radek, mantan agen CIA yang harusnya telah dinyatakan tewas di 18 bulan lalu. Pertanyaannya, bagaimana ia selamat dan apa motif dibalik pembunuhannya? Maka dari itu, Kate bersama atasannya menemui seorang pria yang bernama Vail. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang batu, tapi juga seorang mantan agen ternama. O'Malley sebagai mantan atasan Vail meminta tolong agar dia dan Kate berangkat ke Yunani untuk menangkap Radek. Kemungkinan besar ia merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya dengan bekerja sama dengan para mafia Rusia. Tapi perintah tersebut langsung Vail tolak, di mana karena telah pensiun, ia tak lagi ingin berurusan dengan misi rahasia lainnya. Sebenarnya salah satu alasan Vail ditugaskan karena di 18 bulan lalu dialah yang diutus untuk membunuh Radek. Malam itu saat Vail selesai dengan pekerjaannya, ia kembali teringat dengan masa lalu di mana ia dan Radek dahulu bersahabat. Bahkan ia sangat dekat dengan keluarganya. Begitu selesai mengenang masa lalu, tiba-tiba ia dikepung oleh beberapa pembunuh bayaran. Vail yang terkena tembakan segera mengobati lukanya, lalu berusaha kabur. Terlihat 2 orang muncul dan berusaha membunuhnya. Tapi disinilah kita diperlihatkan kemampuan Vail yang sesungguhnya, di mana walaupun tanpa menggunakan senjata api, ia mampu membantai 2 musuh yang berusaha membunuhnya. Ternyata masih ada satu lagi musuh yang muncul belakangan, dan pertarungan sengit keduanya pun terjadi. Mereka berdua kemudian terjatuh ke sebuah lift darurat apartemen. Si musuh sebelum mati sempat mengatakan kalau Radek menitipkan salam untuknya. Akibat kejadian semalam, Vail memutuskan untuk menerima misi yang diberikan kepadanya. Pagi itu, mereka berdua berangkat menggunakan pesawat militer, dan di sepanjang jalan, Vail cuma mengingatkan agar Kate tak menghalanginya di sepanjang misi. Di tengah perjalanan, Kate juga sempat membuka file lama terkait misi pembunuhan Radek. Di situ dituliskan Vail berhasil membunuh Radek, namun jasadnya tak ditemukan karena jatuh ke laut. Terlampir juga foto jasad anak dan istri Radek yang ditemukan bersimpah darah. Singkat cerita, begitu tiba di Yunani, Vail diam-diam mengarahkan mereka untuk mendatangi teman lamanya yang bernama Patricio. Sekedar info, dulu Vail sebelum mengundurkan diri dari CIA, dirinya lama ditugaskan di Yunani. Makanya ia sudah hafal betul kondisi negara ini. Anyway, ia mendatangi Patricio
untuk mendapatkan senjata, identitas baru, maupun kendaraan untuk penyamaran mereka. Patricio terkenal mampu menyediakan semua kebutuhan para agen sejak dahulu. Walaupun awalnya Kate kurang setuju karena tak sesuai dengan protokol, tapi ujung-ujungnya ia sepakat dengan Vale demi bisa menangkap Radek. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di kota Tesaloniki. Mereka berdua menyamar sebagai kekasih dalam misi kali ini, dan begitu tiba di hotel, Vale dengan baik hati mempersilahkan Kate untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum mereka ke titik selanjutnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah siasatnya, demi Vale bisa menyelinap keluar. Dari sana, ia kemudian ke gereja untuk meninggalkan HP yang diberikan oleh Kate agar tak bisa terlacak. Selanjutnya, diam-diam ia ke sebuah pesta untuk menemui teman lamanya yang juga seorang agen CIA yang bernama Tay. Vale meminta info lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalannya. Ia yakin sampai saat ini mereka masih saling berinteraksi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya. Sebagai teman dekatnya sejak lama, Tay tanpa basa-basi langsung memberikan info yang Vale inginkan. Malam itu, tanpa membuang waktu, ia langsung ke sebuah klub yang dimiliki oleh mantan informannya yang bernama Stein. Tapi untuk mendapatkan informasi keberadaan Radek dari Stein tentu tak akan mudah. Ia tak akan mau buka mulut, apalagi kini dirinya telah menjadi miliuner dan memiliki banyak bodyguard. Maka dari itu, Vale tak ada pilihan lain. Bodyguard Stein terus berdatangan, namun Vale dengan sangat lincah berhasil mengajar mereka satu persatu dengan tangan kosong. Namun bagaimanapun, jumlah mereka tak ada habisnya, maka dari itu ia memilih untuk kabur. Untung Kate datang menawarkan tumpangan tepat pada waktunya. Tentu saja karena ditinggalkan di hotel, Kate sempat marah. Di lain sisi, sepanjang jalan, Kate meminta dijelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan Radek yang tadinya seorang agen malah menjadi target CIA. Vale kemudian menjelaskan, dahulu Radek menyamar menjadi perantara bagi mafia Rusia dan Yunani. Tapi penyamarannya terbongkar dan keluarganya dibunuh. Sejak saat itu, ia membabi buta para mafia ataupun orang Rusia yang berada di Yunani. Dan akhirnya, Vale diutus untuk membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Tay mendapatkan email berupa bukti video konspirasi CIA di berbagai negara. Jika CIA tak ingin video itu tersebar ke berbagai media massa, maka Radek meminta tebusan berupa uang 100 juta USD dalam bentuk Bitcoin. Kita kembali ke Vale dan Kate yang berhasil melacak kediaman Stein. Saat rumah itu kosong, mereka berdua berhasil masuk untuk mencari petunjuk tambahan. Sebagai tukang batu yang handal, Vale melihat ada yang aneh dengan perapian di rumah tersebut, dan begitu ia bongkar, di dalamnya ditemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radek. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lainnya yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Namun saat itu, tiba-tiba seorang bawahan Stein masuk ke rumah. Untung saja mereka berdua berhasil bersembunyi. Namun, Kate tiba-tiba bersin dan membuat penyamarannya terbongkar. Kate sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak musuhnya, tapi malah terdiam karena grogi. Ia belum pernah turun ke lapangan, dan alhasil ikut terluka dalam aksi kali ini. Vale sendiri tak menyangka musuhnya cukup tangguh, tapi pada akhirnya tetap mampu ia habisi dengan brutal. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya. Si kritikus terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Vale meminta bantuan Patricio untuk ikut dalam misi kali ini, sedangkan dirinya dan Kate mencoba mencari keberadaan Radek di sekitaran lokasi. Dan tak lama kemudian, Vale mendapatkan telepon dari Radek. Keduanya saling berbincang, dan di sini kita diberitahu kalau ternyata di 18 bulan lalu, Vale memang tak membunuh sahabatnya. Lebih tepatnya, ia memalsukan kematiannya. Namun, ia tak menyangka kalau Radek akan kembali muncul untuk balas dendam ke CIA. Alasan utama Radek ingin menghancurkan nama CIA karena ternyata penyamarannya terbongkar di masa lalu. Tak lain karena ulah petinggi institusinya itu sendiri. By the way, sembari telepon, Vale mencoba keliling mencari keberadaan Radek yang harusnya tak jauh dari lokasi. Tapi mereka malah tertipu. Vale berhasil menjatuhkan Radek dari motornya,
Namun tetap saja ia berhasil kabur. Tapi paling tidak mereka berhasil menemukan sebuah tablet yang ditemukan pada jok belakang motornya. Akibat kejadian ini, Kate sempat marah karena Val tadi bertindak sembrono. Tapi ada hal lain yang mesti mereka diskusikan. Radek tadi setelah membunuh targetnya sempat melemparkan sebuah foto, dan orang yang berada di foto tersebut adalah salah satu target hitam dari CIA. Yang berarti Radek bisa saja membocorkan seluruh data tersebut ke media dan menimbulkan kehancuran diplomasi Amerika. Pertanyaannya, dari mana ia dapatkan? Dari sana, Val mampir menemui Tay, di mana ternyata dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Val sempat mengajaknya untuk kabur bersama. Tetapi Tay merasa seluruh hidupnya telah ia abdikan untuk negara. By the way, Val sempat menyampaikan soal perkataan Radek tadi, di mana CIA sendirilah yang telah membocorkan penyamarannya kepada para mafia. Dan ternyata itu merupakan kenyataan. Karena Tay sebelum menjadi kepala stasiun CIA di Yunani diberitahukan info tersebut. CIA berdalih itu adalah tindakan yang harus mereka ambil karena Radek dahulu telah menolak tugas yang diberikan. Kita di bawah kilas balik untuk menjelaskan tugas apa yang membuat Radek dikhianati oleh CIA. Saat itu kinerja Radek sangat bagus. Para petinggi CIA kemudian memberinya promosi dan memintanya untuk berhenti dari penyamarannya. Ia juga diberikan tugas baru di mana harus membunuh seorang politisi Yunani. Selama ini, Radek hanya menyingkirkan orang-orang yang sudah jelas melakukan kejahatan, seperti mafia dan gangster. Maka dari itu, begitu diminta membunuh politisi, ia menolak. Dan agar ia melanjutkan tugasnya, CIA membeberkan identitasnya kepada para mafia yang menyebabkan istri dan anaknya dibunuh. Saat pulang kembali ke hotel, Val ditodong pistol oleh Kate yang berhasil mengetahui kalau kemarin waktu di lokasi, Radek menelponnya. Sekarang ia curiga kalau selama ini mereka berdua bekerja sama dan tidak menutup kemungkinan. Val sejak awal tak pernah menyelesaikan misi pembunuhan Radek. Val sendiri hanya tersenyum begitu dirinya ketahuan tak pernah membunuh Radek. Tapi ia juga menjelaskan mengapa pada saat itu Radek tak bersalah. Singkat cerita, pada malam itu mereka mendatangi gudang Patricio untuk mencari tahu soal isi hard drive tablet yang mereka berhasil ambil dari Radek kemarin. Tapi anehnya, sejak tadi Patricio tak mengangkat teleponnya sama sekali. Bahkan anjing kesayangannya terlantar di luar gedung. Dan begitu mereka menyusuri ke dalam, ternyata ia telah mati. Bahkan jasadnya dipasangi jebakan bom yang untung saja Val berhasil sadari sejak awal. Tak sampai di sana, jasad Patricio hanyalah umpan semata. Karena tak lama kemudian, Stein bersama puluhan bawahannya datang ke lokasi dan mengincar mereka berdua. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Kate dan Val menyebar untuk menghabisi musuh satu persatu. Pada akhirnya, Val berhasil mengalahkan sebagian besar musuh yang mengejarnya. Sedangkan Kate yang tadinya bersembunyi di gerbong kereta malah tertangkap oleh musuh. Val akhirnya dipaksa menyerahkan diri atau Kate akan mereka bunuh. Di akhir perpisahan, Kate sempat meminta maaf atas kecerobohannya. Namun, Val bilang semua akan baik-baik saja. Dan akhirnya, ternyata bom yang berada pada jasad Patricio berhasil Val gunakan untuk sebagai jalan keluar di situasi tadi. Kate yang tadinya sudah khawatir bukan main, kini jadi sadar kalau Val memang bukan mantan agen sembarangan. Di pertengahan jalan, mereka juga mendapat kabar kalau CIA setuju untuk membayar uang 100 juta dolar yang Radek minta. Maka dari itu, tak lama kemudian, O'Mel tiba di kantor CIA Yunani dan memberitahukan Radek memiliki syarat dalam transaksi uang yang ia minta, di mana ia menginginkan agar Kate yang diutus untuk membawakan hard drive berisikan Bitcoin yang menjadi objek transaksi. Tentu saja mendengar keputusan itu, Val protes karena ia tahu betul Kate akan masuk ke dalam perangkap. Tapi protesnya itu malah dibalas dengan pemecatan. Tanpa membuang waktu, Kate menaiki kereta menuju lokasi yang diberikan. Begitu tiba di sana, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya, yang berujung ke ruangan bawah tanah di sebuah kafe. Tapi saat itu juga tiba-tiba Val kembali muncul. Ia berhasil mengikuti Kate menggunakan alat pelacak yang diam-diam ia pasang. Mereka berdua kemudian saling berganti peran, di mana Val langsung masuk ke sebuah ruangan dan menemukan laptop yang ketika hard drive berisikan Bitcoin itu dicolokkan, laptop langsung mengaktifkan video call dari Radek yang mengatakan sudah menduga kedatangannya.
Alasan persahabatan mereka berdua hancur karena Vel gagal melindungi keluarga Radek. Dan kini sebagai penutup dari aksi balas dendamnya, Radek bilang ia akan membunuh Menteri Luar Negeri Yunani. Tentu saja, jika itu dilakukan, maka CIA akan disalahkan sepenuhnya dan menimbulkan perang antar negara. Di bawah meja, ternyata telah terpasang sebuah bom. Dalam waktu singkat, Vel berusaha mencari cara agar bisa menghentikan ledakan bom tersebut. Dan akhirnya, Radek terlihat menaiki sebuah mobil van dan berusaha kabur dari lokasi. Ia sempat berusaha menabrak Vel namun gagal. Untung saja di waktu yang sama, Kate datang dengan membawa mobil mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, dengan melewati jalan pintas, Vel berhasil menerobos dinding dan langsung menabrak mobil Radek hingga terpental. Mereka semua terluka cukup parah akibat kecelakaan ini, tapi tetap saja Radek berhasil kabur dari lokasi. Namun, karena telah mengetahui siapa yang akan menjadi target terakhirnya, Vel langsung ke tempat sang Menteri Luar Negeri Yunani pada saat itu juga. Di tengah keramaian, Vel berusaha mencari keberadaan mantan sahabatnya yang pasti sebentar lagi akan membunuh Kostas. Terlihat, ia sedang berada di panggung dan berhasil menyamar menjadi salah satu anggota media. Karena tak ingin membuang waktu, Vel mengambil sebuah palu dan merubuhkan pijakannya. Sebelum membunuh Radek, Vel sempat meminta maaf karena dahulu tak berhasil melindungi keluarganya, dan akhirnya ia pun melepaskan tembakan yang mengakhiri seluruh misi ini. Tapi karena dianggap sebagai ancaman, Vel juga ditembaki oleh polisi setempat. Saat terbangun di rumah sakit, Kate dan O'Malley telah berada di sana. Mereka mengatakan sekalipun Radek berhasil ditangkap, tapi dana yang ia curi hilang entah kemana. O'Malley secara khusus berterima kasih kepada Vel, dan saat tersisa mereka berdua di ruangan, Kate mengatakan kalau O'Malley pasti membeli uang yang telah dicuri. Mereka menduga kalau dialah orang dalam CIA yang diam-diam membantu kejahatan Radek. 2 malam kemudian, Vel diam-diam menyelinap ke apartemen Tai. Terlihat ia sedang bersiap-siap keluar kota untuk liburan. Sebenarnya Vel ke sana hanya untuk bertemu mantan kekasihnya. Tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah piringan hitam yang harusnya milik Radek dahulu. Di sanalah ia menyadari kalau orang dalam yang selama ini berkhianat adalah mantan kekasihnya sendiri. Ia menjual informasi CIA demi mendapatkan uang tebusan kemarin. Di saat yang sama, beberapa pasukan kiriman kembali muncul untuk membunuh Vel. Sebelum mereka berhasil masuk ke apartemen, Vel membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang telah lama ia simpan di apartemen Tai. Bahkan peledak itu kemudian ia masukkan ke dalam oven, dan akhirnya ledakan barusan menghabisi semua musuh yang mengejarnya. Tapi Vel yang dalam keadaan terluka akibat jatuh dari ketinggian malah hampir ditabrak oleh mantan kekasihnya. Untung saja Kate berhasil menyusul ke lokasi dan memberikan pertolongan. Beberapa waktu kemudian, Kate dipanggil menghadap ke atasannya. Kinerjanya kemarin dipuji dan dipromosikan ke lantai atas. Tapi bukannya senang, Kate malah lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akibat kejadian kemarin, ia banyak belajar dari Vel dan menyadari institusi tempatnya banyak melakukan tindakan kotor seperti kasus Radek. Sedangkan Vel saat ini sedang asik menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang batu. Dan dengan begitu, film pun tamat.